kami yang menjaga malam, maka berkeluh kesahlah kepada Allah. Karena apa yang terjadi pada kehidupan kita ini kita tidak tahu. Memintalah kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan sandaran hidup dan kehidupan kita. Karena itu eman banget waktu yang paling istimewa ini kita sia-siakan. Toh nanti sholat, ya tetap sholat, tetap ada kewajiban. Selama nyawa masih ada di badan kita ini, kita tetap berkewajiban untuk menegakkan sholat. Sama-sama sholatnya, maka kondisi apapun, mudah-mudahan kita bisa istiqomah meninggalkan apa itu kesibukan dunia ini untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Maka jikalau Allah sudah memanggil, jikalau Allah sudah memberikan jadwal, dan jadwal ini betul-betul kita tepati, maka mudah-mudahan Rabbish rahli sadari wa yassirli amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah. Hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah yang ada di dalam Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini, yang mudah-mudahan sholat kita, takorub dan tadarruk kita mengantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak terasa hari ini kita sudah masuk tanggal 27 Sya'ban. Sekali lagi, kita sudah masuk tanggal 27 Sya'ban. Kurang 2 atau 3 hari. Jikalau Sya'ban ini nanti usianya 29 hari, maka Sabtu kita sudah puasa Ramadan. Namun jikalau Sya'ban ini hari Jumat besok, tim Ru'yatul Hilal dari Kementerian Agama yang disebar dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu titik pun yang terlihat tanda hilal, maka tidak tertutup kemungkinan Sya'ban akan disempurnakan atau istikmal 30 hari. Jika 30 hari berarti mulai 1 Ramadannya tanggal 2. Apakah tanggal 1 atau tanggal 2 adalah bagaimana kita semua ini betul-betul merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Karena dalam kegembiraan itu akan menjadi piranti penting dalam rangka memperoleh ridha Allah. Dalam satu makalah, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira, sekali dalam satu makalah, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, mudah-mudahan haramallahu jasadu ala nar, mudah-mudahan Allah mengharamkan jasad kita dari api neraka. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani kita tidak tahu. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini kita pun tidak tahu. Kapan kita hidup ini berakhir kita pun tidak tahu. Maka senyampang dengan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah, jikalau di siang hari maupun malam hari kita melakukan amalan sunnah, maka seperti melakukan amalan wajib di bulan Ramadan. Jikalau selama bulan Ramadan siang maupun malam kita melakukan amalan wajib, maka kita seperti melakukan 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Maka ini eman-eman banget. Bahkan Rasulullah sendiri mengancam
ada 3 hal yang jikalau kita meninggalkannya, sekali lagi, ada 3 hal jikalau kita meninggalkannya dengan sengaja, maka itu dapat dinyatakan kita termasuk orang yang kufur. Orang yang kufur. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah puasa. Tanpa ada halangan apapun kita tidak sholat, tanpa ada halangan apapun kita tidak puasa, maka kita termasuk orang yang kufur. Jikalau saat kita meninggalkan puasa, jikalau saat kita meninggalkan puasa dan di saat itu kita meninggal, maka meninggal kita dalam keadaan meninggal kufur. Karena itu khusus kepada penerima manfaat, jangan sia-siakan Ramadan nanti untuk tidak puasa. Sekali lagi, jangan sia-siakan Ramadan nanti untuk tidak puasa. Tetap jalankan puasa, laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini betul-betul mendatangkan ridha Allah. Hari ini kita sholat asar, di mana waktu asar itu adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Tadi pujian kita baca Rabbish rohli sodari wa yasirli amri. Apa maknanya? Rabbish rohli sodari, ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, wa yasirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Ini adalah potongan dari doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini cukup istimewa. Kenapa? Walaupun beliau lidahnya ini puret. Sekali lagi, Nabi Musa ini lidahnya puret, sehingga kalau bicara tidak jelas. Tapi Allah mengutus Nabi Musa ini sebagai utusan Allah. Nabi Musa ini punya kelebihan, kekuatan fisik, punya keberanian melawan Fir'aun. Tapi ketika menyampaikan risalah Allah kepada umat, ini yang tidak bisa diterima dengan jelas oleh umat. Inilah yang kemudian menimbulkan kegalauan pada diri Nabi Musa. Maka sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, Nabi Musa kemudian berdoa, Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbish rohli sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul uqdatam min lisani, maka berikanlah kemudahan dari kesulitan lidahku ini, yafqahu qawli, sehingga ucapanku ini bisa dipahami oleh orang yang menerimanya. Maka inilah yang kemudian Allah mengutus saudaranya dari Nabi Musa yang bernama Harun untuk mendampingi Nabi Musa untuk menyampaikan risalah Allah. Dan inilah yang kemudian dari sebagian ulama di waktu asar ini, kalau Rabbish rohli sodri wa yassirli amri kita baca 100 kali kemudian berdoa, maka inilah sebagai tangga apa? Allah memberikan jalan kemudahan. Tentu diantara kita ini punya harapan, punya keinginan. Sekali lagi, diantara kita ini punya harapan dan punya keinginan. Karena setiap manusia yang hidup itu punya sesuatu yang diinginkan. Barangkali ada sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, barangkali ada sesuatu keinginan yang belum terjangkau, maka kesempatan di saat malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam berkumpul di waktu asar ini, di saat waktu yang sangat Allah cintai, di saat waktu yang paling utama, di saat waktu yang mendekatkan kita ke surga. Kenapa? Satu ketika Rasulullah ditanya sahabat Abdullah, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Jawaban Rasulullah yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Berarti kita sholat saat azan dikumandangkan ini adalah menempati amal yang paling utama, yang paling Allah cintai, yang paling mendekatkan kita ke surga, sekaligus disaksikan oleh malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam. Maka
berkeluh kesah kepada Allah. Karena apa yang terjadi pada kehidupan kita ini kita tidak tahu. Memintalah kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan sandaran hidup dan kehidupan kita. Karena itu eman banget waktu yang paling istimewa ini kita sia-siakan. Toh nanti sholat, ya tetap sholat, tetap ada kewajiban. Selama nyawa masih ada di badan kita ini, kita tetap berkewajiban untuk menegakkan sholat, sama-sama sholatnya. Maka kondisi apapun, mudah-mudahan kita bisa istiqomah meninggalkan apa itu kesibukan dunia ini untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Maka jikalau Allah sudah memanggil, jikalau Allah sudah memberikan jadwal, dan jadwal ini betul-betul kita tepati, maka mudah-mudahan Rabbish rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam lil lisani yafqahu qoli. Mudah-mudahan Allah betul-betul melapangkan dada kita, memudahkan seluruh urusan kita, dan lidah yang keluh ini bisa mengucapkan dengan tegas dan jelas, sehingga ucapan kita ini bisa dipahami oleh orang-orang yang kita ajak untuk bicara. Karena itulah dengan sedikit ini mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, sehingga apapun yang menjadi hajat keinginan kita, hajat seluruh penerima manfaat, hajat seluruh adik-adik pegawai yang baru ini, hajat seluruh pegawai yang ada, seluruh pembina, dan seluruh yang ada di lingkungan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS ini, betul-betul dada ini dilapangkan oleh Allah sehingga tidak mudah sumpek. Seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah, sehingga apa yang menjadi idaman, keinginan dan cita-cita kita, cita-cita pendamping hidup kita, cita-cita anak kita, keturunan kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bimbingan dan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.